Oke, maaf tadi ada gangguan ya. Kita lanjutkan ketujuh ini ya. Soal ketujuh. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel distribusi frekuensi dengan nilai dan frekuensi tertentu. Frekuensi adalah jumlah nilai suatu data. Nah, perbandingkan P dan Q. Ya, P dan Q itu gimana perbandingannya? Gampang pol ya, ada ini ya, ya. Ya, tinggal dijumlah aja tuh frekuensinya berapa tuh ya. Ternyata setelah dicek and recheck, jumlah frekuensinya adalah berapa? 60. Berarti hubungan yang tepat antara P dan Q adalah P kurang dari Q atau yang A ya. Nomor 8. Diketahui ada infografis seperti yang tertera di samping itu ya. Kalian diminta untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan infografis di atas. Pernyataan yang tepat adalah salah satu fungsi dari penyajian data berbentuk tabel adalah untuk memudahkan membaca dan menginterpretasi suatu data. Itu betul. Yang kedua, pada tabel yang disajikan, data terkait jumlah ODF dan OTG belum dicantumkan. Jadi yang betul adalah B dan C. 9. Ada suatu cerita gitu ya tentang tim futsal di SMA BSS itu ya. Tentukan kebenaran pernyataan berikut. Jadi di akhir paragraf itu ya yang utama itu ada kalimat Mr. Adi harus memilih 5 orang dari 40 orang futsal putra sebagai panitia inti dengan jabatan ketua, sekretaris, bendahara, konsumsi, dan perlengkapan, serta memilih panitia lain sebagai pembantu umum yang terdiri dari 10 orang. Nah, pernyataan A, banyak kemungkinan pemilihan panitia adalah 40C3. Memilih panitia tadi kan ada jabatan-jabatan ya, ada urutan-urutan. Berarti itu mengarah pada permutasi, sehingga pernyataan A ini salah, pernyataan B yang benar. Kemudian pernyataan C, banyak kemungkinan pemilihan pembantu umum adalah, nah pembantu umum tadi kan nggak ada urutannya, los, bebas gitu ya. Jadi itu termasuk yang kombinasi acak soalnya. Jadi C itu benar, yang D itu salah gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah salah, benar, benar, salah. Nomor 10, ada 4 pernyataan gitu ya. Kalian diminta untuk menentukan pasangan-pasangannya. Pernyataan 1, banyak cara memilih anak warisan adalah, nah, karena Miss Wanda ini kan acak milihnya ya, acak berarti ya udah 7C4 35 ya, tinggal mengeluarkan ilmu curuk gitu. Udah ketemu jawabannya 35. Yang B, banyak cara memilih kendaraan adalah, nah ini kita pahami prinsip tidak bisa digunakan bersama-sama itu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah 7. 3, plat nomor yang dapat disusun adalah dengan menggunakan filling slot ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2, maka jawabannya adalah 120. 4, susunan buku adalah 6 faktorial ya. Itu ada di modul itu ya. Dengan 720. Berarti pasangannya adalah A1, B6, C2, D4. Oke, selanjutnya nomor 11. Diketahui gambar kubus ABCD EFGH. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Tentukan jarak H ke ACF. Langkah pertama, tuh gambar dulu kubus ABCD EFGH-nya. Langkah kedua,
jarak E ke BDG. Nah, itu bikin ilustrasi dulu ya. Dia termasuk titik jauh atau titik dekat kalau seperti itu. Ternyata termasuk titik jauh. Kalau titik jauh berarti 2/3 kali diagonal ruang. 2/3 kali 8 akar 3. Jadi jawabannya adalah 16/3 akar 3. Selanjutnya jarak H ke ACF. Nah, bikin ilustrasi dulu. H ke ACF lu ternyata sama, termasuk jarak titik jauh. Berarti 2/3 kali 8 akar 3. Jawabannya adalah 16/3 akar 3. Tidak perlu disederhanakan lek kamu bingung. Ya wis biarkan aja 16/3 akar 3 itu. Kalau kamu menyederhanakan tapi kamu bingung, tambah salah kaprah gitu ya. Kemarin ada yang menyederhanakan jadi 6 akar 3. Kok isyo 16 bagi 3 itu bukan 6 bro. Ya udah biarin aja kayak gitu, 16/3 akar 3 ya. Next, nomor 12. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB 8, panjang TA 12, jarak T ke bidang ABCD adalah. Nah, kalau diilustrasikan itu ya, T ke bidang ABCD, kalau sing garis biru itu loh, tengah-tengah itu loh ya, berarti jarak T ke ABCD itu sebenarnya sama aja kalau kita nyari jarak T ke perpotongan AB dan BD, yaitu TP. Karena AC itu diagonal persegi, maka AC itu panjangnya 8 akar 2. APP itu yang ya di tengah-tengah itu ya, kencengi T itu ya, itu setengahnya AC itu berarti 4 akar 2. Kemudian TP itu kan jarak dari T ke bidang ABCD itu diwakili garis TP tadi itu ya. Jadi AT kuadrat dikurangi AP kuadrat berapa? 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat ya. Jadi 144 kurangi 32 sama dengan 112 dikecilkan jadi 4 akar 7. Oke, seperti itu. 13. Buatlah tabelnya. Yang kedua, tentukan kelas modusnya. Ketiga, tentukan tepi bawah kelas median. Yang keempat, tentukan meannya. Dalam mengerjakan soal nomor 13 ini tuh kamu harus teliti dalam membaca soalnya. Yang pertama, disuruh membuat tabel distribusi frekuensi ya, tinggal disusun aja ya. Tepi bawah kalau dijadikan dalam tabel itu kan batas bawah, berarti harus ditambah dengan 0,5. Jadi kelas pertama itu adalah 30 sampai 34 dengan frekuensinya 4 gitu. Dan seterusnya. Cara menentukannya demikian, jangan bingung. Ke bawahnya itu tinggal tambah 5 terus 30 tambah 5 35 35 tambah 5 40 40 tambah 5 45 45 tambah 50 45 tambah 5 50 seperti itu. Yang sebelah kanan juga sama, tinggal ditambahi 5 aja, 34 tambah 5 39 39 tambah 5 44 dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, tentukan kelas modusnya. Ini tidak disuruh menentukan modusnya berapa, tapi hanya kelas modusnya ada di mana. Kan udah kelihatan jelas yang paling banyak isinya frekuensi itu kelas yang mana, yaitu kelas ketiga, yaitu kelas ke-40, kelas 40 sampai 44. Wes gitu tok, ora usah dihitung modus sih gitu ya, gak disuruh. Yang ketiga, disuruh mencari tepi bawah kelas median. Ini juga sama, kamu ndak usah nyari mediannya, cuma tepi bawahnya saja. Gimana cara nyari tepi bawah kelas median? Ya sama kayak tadi tuh, cari total frekuensinya berapa dulu tuh, terus kemudian dibagi 2. Ternyata ada di kelas ketiga, yaitu 39,5 itu ya tepi bawahnya.
Nah, selanjutnya hitung mean. Di sini Misade ngitung meannya pakai coding. Coding itu gimana? Kamu tentukan dulu rataan sementara. Rataan sementaranya Misade pilih di kelas ketiga, yaitu 40 tambah 44 bagi 2, 42. Nah, itu rataan sementara. Nah, di kelas yang rataan sementara tadi, maka codingnya itu 0. Ke atasnya itu min 1, min 2, ke bawahnya itu adalah 1, 2. Coding itu CI. Kemudian hitunglah FI kali CI-nya. Nah, itu ya. 4 kali min 2, 10 kali min 1, 14 kali 0, 7 kali 1, 5 kali 2, terus di total semua itu. FI kali CI-nya di total. Hasilnya min 1 ternyata. Jadi kita masukkan ke rumus mean rataan sementara, yaitu 42 ditambah min 1 FICI tadi ya, per frekuensi dikali panjang kelasnya 5. Jadi jawabannya adalah 41,875. Mudah toh, gak usah ngitung banyak-banyak kalau dengan sistem coding ini. 14. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 10 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih acak soal yang akan dikerjakan, A. Berapa banyak cara atau pilihan yang mengerjakan soal tersebut? B. Jika nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, maka berapa banyak cara untuk mengerjakan soal tersebut? Nah, ini soalnya mengecoh banget ini ya. Jadi kamu harus paham. Kamu cuma disuruh mengerjakan 4 dari 10 soal. Berapa banyak cara mengerjakannya? Ya sudah, berarti kan milih 4 dari 10. Pemilihan ini acak enggak? Atau ada urutan? Acak. Jadi A itu cara jawabnya 10C 4 sama dengan 210 cara. Nah, jika nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, berarti kan kamu cuma disuruh ngerjakan 4, tapi 1 sampai 3 wajib. Berarti kurang 1 saja milihnya. Milih 1 soal dari 7. Maaf, itu tipu lagi ya. 7C1 harusnya ya. Ketemunya 7 cara. Oke. Selanjutnya terakhir ya, soal nomor 15. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 30 cm. Jika titik K pada perpanjangan DA sehingga KA sama dengan 1/4 KD, maka gambarkan sketsa ABCDEFGH dulu. Gampang. Tuh udah ya, A itu. Yang kedua, gambarkan sketsa letak titik K terhadap kubus tersebut. Nah, K di perpanjangan DA, berarti K-nya itu muncul ke depan itu kayak gitu ya. Nah, jarak K ke BDHF, nah itu. Ini ya, coba kamu bayangkan perbandingannya KA dan KD adalah 1:4. Berarti A ke K itu kan perbandingannya 1, K ke D bandingannya 4. Berarti kan AD itu harusnya perbandingannya 3 tuh ya. Nah, karena panjang rusuknya itu 30, berarti satu ruas perbandingan itu kan panjangnya 10. Berarti KA itu panjangnya adalah 10 ditambah DA 30, berarti panjangnya KD adalah 40. Cara paling mudah adalah kamu membayangkan kubusnya itu jadi tambah besar gitu Rek. Kan tuh kubusnya pertamanya kan ABCDEFGH itu panjang rusuknya 30. Nah, ini kamu bayangkan kubus baru panjang rusuknya adalah 40. Jadi jarak K ke BDHF ya, itu sama aja dengan K ke garis diagonal sisi. Nah, kan sama aja dengan setengah diagonal sisi ya. Karena panjang rusuknya 40, diagonal sisinya berarti kan 40 akar 2. Berarti setengahnya 40 akar 2 itu berapa? 20 akar 2. Oke. Itu tadi 15 soal STS dan pembahasannya. Mohon maaf. Terima kasih.